Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope everyone is fine. Today, on chapter 7, the title is Batik Betawi. Jadi pada chapter 7 hari ini, judulnya adalah Batik Betawi. On chapter 7, the contents are first, Batik Betawi, and the second is simple future tense, will need and will use. Jadi pada chapter 7 ini akan ada dua materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah batik Betawi. Jadi nanti kita akan mempelajari macam-macam motif batik Betawi. Dan yang kedua adalah simple future tense, will need and will use. Jadi materi kedua kita akan mempelajari lagi simple future tense, tapi lebih khusus will, need, and will use. Yang pertama kita akan mempelajari the materials and ingredients to make batik Betawi. Jadi kita akan mempelajari ini apa saja material atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat batik Betawi. Nah, di sini ada 9 gambar atau bisa disebut 9 bahan-bahan yang diperlukan atau material yang diperlukan untuk membuat batik Betawi. Nah, kita mulai dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini disebut apa? Ya, ini adalah disebut cantik. Digunakan untuk membuat motif batik Betawi di kain. Yang kedua ada apa? Gambar kuas. Nah, yang ketiga apa nih? Warna-warni. Nah, ini disebutnya pewarna. Pewarnanya digunakan khusus untuk pakaian. Nah, kalau gambar yang keempat, ini mungkin ada beberapa dari kalian yang tahu, tapi ada juga beberapa yang mungkin tidak tahu. Nah, gambar yang keempat ini adalah kompor minyak. Kalau sekarang kan sudah banyak menggunakan gas. Nah, ini menggunakan minyak tanah. Yang kelima ada gambar wajan. Keenam, ini putih. Yang keenam ada gambar kain putih. Jadi kainnya masih berwarna putih. Nanti digambar motif dan diwarnai. Selanjutnya di sini ada wadah. Nah, ini disebutnya apa? Pembidang. Dan yang ini adalah terakhir gambar lilin. Nah, itu nama-nama alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat batik Betawi. Tapi masih dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita lihat nama-nama bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan untuk membuat batik Betawi dalam bahasa Inggris. Nah, kalau yang pertama namanya masih sama, yaitu cantik. Nah, kedua brush. Brush itu berarti kuas. Nah, pewarna tadi disebutnya dyes. Terus kompor minyak. Nah, kompor minyak disebutnya kerosene stove. Dan kalau kompor gas disebutnya gas stove. Nah, kalau kompor minyak disebutnya kerosene stove. Terus wajan disebutnya frying pan. Terus kain disebut fabric. Wadah disebutnya tray. Terus pembidang disebutnya frame. Dan lilin disebut wax. Nah, kita ulangi baca bareng-bareng bersama-sama, sebutkan: cantik, brush, dyes, kerosene stove, frying pan, fabric, tray, frame, and wax. Jadi di sini ada 9 benda. Selanjutnya kita akan pelajari beberapa motif dari batik Betawi. Oke, di sini ada beberapa motif batik Betawi. Nah, sekarang kita cari tahu nih nama-namanya. Yang pertama di sini disebut Salakanagara. Nah, kalau kita lihat motifnya di sini ada banyak diwarnai dengan warna merah dan hitam ataupun putih. Terus di sini ada 2 orang, terus ada gambar pegunungan. Nah, disebutnya Salakanagara. Untuk yang kedua disebut Nusa Kelapa. Nah, di sini hampir mirip dengan yang pertama, cuman kalau ini tidak ada orangnya dan lebih banyak gambar gunung dan gambar pohon kelapa. Jadi disebutnya Nusa Kelapa. Nah, kalau yang ketiga disebut Rasa Mala. Nah, coba kita lihat di sini gambarnya kebanyakan apa sih? Nah, di sini ada gambar orang sedang berdoa, terus ada gambar beberapa pohon dan rumput.
Nah, di sini ada gambar awan dan bulan juga. Gambar yang ketiga ini motifnya disebut rasa malam. Jadi yang pertama disebut Salakanaga, yang kedua Nusa Kelapa, dan yang ketiga rasa malam. Selanjutnya ada apa lagi? Nah, yang pertama ini disebut ondel-ondel dan tanjidor. Nah, kalian pasti tahu nih kenapa motif tersebut dinamain ondel-ondel dan tanjidor. Sudah jelas karena di motif batiknya ada gambar wajah dari ondel-ondel dan salah satu musik alat tanjidor. Nah, yang kedua di sini Ciliwung. Nah, pasti kalian tahu nih Ciliwung nama apa sih? Iya, Ciliwung itu adalah nama sungai. Makanya di sini ada nih gambar sungainya, yaitu Sungai Ciliwung. Nah, yang ketiga disebut Ngangon Kebo. Kamu juga pasti tahu nih kenapa disebutnya Ngangon Kebo. Karena di sini ada gambar petani sedang ngongon kebo di sawah. Jadi yang tadi ada ondel-ondel tanjidor, Ciliwung, dan ngangon kebo. Selanjutnya ada 3 lagi. Yang pertama disebut ondel-ondel dan tumpal pucuk rebu. Nah, jadi ini ada gambar ondel-ondelnya dan tumpal pucuk rebunya. Makanya disebut ondel-ondel dan tumpal pucuk rebu. Selanjutnya di sini ada bunga tapak dara. Kenapa disebut bunga tapak dara motifnya? Nah, ini kainnya digambar bunga tapak dara. Dan yang terakhir ada tumpal. Nah, tumpal itu bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada ondel-ondel dan tumpal. Ada ondel-ondel dan tumpal pucuk rebu. Terus ada bunga tapak dara dan ada tumpal. Jadi ada 9 motif batik Betawi. Nah, itu kita sudah mempelajari tentang tadi pertama ada bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan untuk membuat batik Betawi. Kemudian ada macam-macam nama motif batik Betawi. Sekarang kita akan mempelajari simple future tense. Khususnya kita akan mempelajari will need and will use. Yang pertama kita bahas adalah will need. Nah, will need di sini artinya akan membutuhkan. Jadi will itu akan dan need itu membutuhkan. Nah, kita lihat dalam kalimatnya. Di sini I will need an egg, onion leaf, and salt to make an omelette. Jadi saya akan membutuhkan sebuah telur, onion leaf itu daun bawang, and salt dan garam untuk membuat telur dadar. Yang kedua, I will need watercolor to colorize my painting. Ada yang tahu artinya apa? I will need, tadi will need apa? Akan membutuhkan. Berarti saya akan membutuhkan watercolor, cat air, to colorize my painting, untuk mewarnai lukisan saya. Selanjutnya yang terakhir ada I will need orange to make an orange juice. Jadi saya akan membutuhkan orange, buah apa? Jeruk, to make an orange juice, untuk membuat jus jeruk. Jadi bisa ulangin, will need artinya akan membutuhkan. Selanjutnya yaitu will use. Nah, kalau will need tadi akan membutuhkan, kalau will use akan menggunakan. Kita lihat contohnya. Di sini yang pertama, I will use pen to write a letter. Saya akan menggunakan pulpen untuk menulis sebuah surat. Terus contoh yang kedua, I will use eraser to clean the whiteboard. Saya akan menggunakan eraser. Apa eraser? Penghapus to clean the whiteboard, untuk membersihkan papan tulis. Dan yang terakhir ada I will use bicycle to go to school. Saya akan menggunakan sepeda untuk pergi ke sekolah. Jadi kita lihat kalau dari makna perbedaannya adalah will need akan membutuhkan, kalau will use akan menggunakan. Dan biasanya kalau will need itu kita menggunakan bahan-bahan. Jadi bahan-bahan yang akan digunakan. Sedangkan kalau will use kita akan menggunakan alat. Jadi kalau will need identik dengan bahan-bahan, kalau will use itu identik dengan alat-alat. Jadi di situ perbedaannya.
Nah, itu materi hari ini. Semoga kalian paham apa yang Mister jelaskan. Semoga kalian bisa memahaminya tentang tadi Batik Betawi dan simple future tense khususnya will need and will use. Mungkin itu saja yang Mister sampaikan hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Mister tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.